Halo semuanya. Salamnya barengan ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget rasanya. Ini first time, ya toh, perdana. First konten. Konten Jangan. pertama kita nih, dan ini spesial karena ngobrolnya bareng istri tercinta. Kita kasih nama apa konten kita? Dari hati. Dari hati. Kenapa tuh kok dari hati judulnya? Eh, Nama akunnya. Kenapa ya dari hati? Ya, karena apapun nanti konten kita yang akan kita share, yang akan kita ceritakan, yang akan kita record, yang akan kita bagi, semuanya itu kita jamin 100% dari hati. Semuanya berasal dari hati. Asli pakai shot. Dari hati semuanya. Berarti nggak ada keterpaksaan nggak sih kalau dari hati? Jadi enggak. kontennya suka-suka gitu. Jadi apapun nanti dari hati akan kita share. Itu yang pertama. Nah yang kedua nih, karena kenapa kita kasih nama dari hati ya karena kalau pakai nama ini sudah ada, pakai nama ini sudah ada. Karena kita bingung akhirnya, ya wes dari hati aja. Sudah banyak yang pakai. Akhirnya kita nemu dari hati itu tadi. Mantap. Mudah-mudahan kita selalu pakai hati ya apa-apanya jadi ikhlas gitu. Amin. Kira-kira apa nanti yang akan kita share nanti ke depannya? Rahasia dong kalau Gitu. itu. Biar Kan semakin- dari hati, jadi natural aja kan. Lagian juga teman-teman biar semakin penasaran, gitu kan? Yang jelas nih, konten yang kita buat pasti manfaat gak sih? Ya iya dong. Makanya jangan lupa apa? Subscribe, Dan like, dan komen. Pokoknya teman-teman harus selalu mantengin konten-konten kita lah, gitu. aktif gitu ya, biar kita semangat juga kan. Buatnya kan kita selalu jadi hati. Iya, kira-kira apa emang manfaat teman-teman lihat dan nonton, mendengarkan podcast obrolan kita? Apa manfaatnya bagi Iya, teman-teman? makanya kita lihat kan kontennya ini sampai selesai, baru nanti dapat manfaatnya apa gitu. Itu sesuai dengan moto kita, yaitu Mari menjadi manfaat. Jadi hidup kita itu dari kebermanfaatan satu menuju kebermanfaatan berikutnya. Bener banget. Tapi agar konten ini nanti juga semakin bermanfaat, iya toh, sedikit banyak kita akan memberikan hikmah pelajaran barangkali dari cerita-cerita kita iki. Ya udah, berarti kita sekarang ceritain dulu deh. Kita kenalan dulu. Kita gimana nih ketemunya? Nah, Tuh. konten perdana itu ya temanya. Jadi Itu biar tepat- orang-orang tuh tahu historinya kenapa kita jadi satu tuh mereka tahu. Jadi ada pepatah gak sih kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu kan? Dan itu relate banget sama beberapa waktu yang lalu ya. Di Instagram, di Instastory melalui akun Instagram saya itu kemarin itu bikin Q&A. Dan itu banyak banget yang komentar, yang ngasih pesan, tanya gimana sih awal mula ketemu sama Neng Agis. Ternyata banyak yang pinisirin. Banyak yang kepo gitu ya. Bisa-bisanya orang Genggong dapet orang Jombang gitu. Berarti kita mau bahas itu yang pertama. Boleh. Tos dulu dong. Jadi nanti agar semakin bermanfaat sekali lagi ya. Nanti di akhir
boleh dong kita ngasih kesimpulan, ngasih konklusi ya. Barangkali sekali lagi ini ada pelajaran atau Makanya hikmah. jangan lupa nontonnya sampai akhir ya kan. Jadi siapin kopi, camilan, nonton kita. Pokok gak ada ruginya lah ya toh. Iyalah, jelas. Daripada waktu terbuang, lebih Gabut baik ya kan? lebih baik nonton dan dengar podcast dari hati. Sambil happy-happy gak sih? Oke, kita mulai bahas awal mula kita ketemu. Oke, coba gimana Jan pas waktu kok bisa gitu komunikasi sama Kulo? Lewat mana awal mulanya itu? Ya dulu memang dikasih tahu ya, dikenalkan sama orang tua ya, dikasih tahu sama Umi sama Mami. Tapi bukan berarti kemudian kita dijodohkan dalam artian yang Paksa, paksa Siti gitu ya. Nurbaya gitu ya. Jadi hanya sekedar ini loh gitu, ini loh. Cuman ditunjukin gitu. Dan sampai situ kemudian aku ya saling effort, harus ada perjuangannya lah menuju ke sana. Sejatinya perempuan kan harus diperjuangkan. Jelas banget sih itu. Nah jadi setelah dulu kenalkan, dikasih tahu, aku langsung gercep nih, menyiapkan tim pasukan intelijen, siapa nih begitu. Akhirnya ketemulah dengan Instagramnya jenengan tuh, aku di Instagram. Waktu itu kulo langsung follow, ngikuti Instagram jenengan. Tapi sayangnya jenengan masih agak jual-jual mahal dulu gitu lah. Jadi aku gak di follow back, terus kemudian tak like setiap postingan Ya kan dan itu story-nya. belum dibuka dulu sih, belum dikonfirm kan? Berapa kali coba ngasih tahu? Gak terhitung. Jadi Itu yang namanya effort kan? Jadi aku dulu sempat, dikonfirmasi enggak, di fallback belum. Ya, padahal sudah tak follow dari dulu. Itu tahun awal. berapa? Tahun berapa ya kira-kira? 2024 dong. 2024. Awal ya? Jadi itu aku awal mula berusaha mengenal jenengan, sambung gitu. Itu dari aku. Terus kemudian pada akhirnya tapi dikonfirmasi dan di follow juga sih. Iya, karena Gimana itu ceritanya tuh? Itu dong, kebetulan ya. Kebetulan aja kan dikonfirm, nggak ada niatan. Jadi kebetulan. Iya iyalah, kan itu awal mula Kulo buka akun. Tapi dari hati kan? Iya jelas lah. Terus. Awal mula Kulo buka akun kan. Terus tiba-tiba ada yang ngefollow nih, maksa banget. Siapa sih politikus yang ngefollow aku gitu. Karena kan basically Kulo nggak pernah punya temen politikus. Gak pernah punya temen ya, dan circleku tuh sempit banget, gak luas gitu loh. Jadi kayak gak memungkinkan nih kalau orang ini gak ada niatan apa-apa ngefollow aku gitu. Terus tak delete kan, di follow mulu. Akhirnya ya udah di confirm kan. Nah dari situ aktif banget nih kayaknya di Instagram ya, jenengan memantau Kulo. Memantau, nge-like gitu. Terus kan posan Kulo tuh masih sedikit ya, karena banyak yang diarsip gitu kan. Nah jadi notice dong siapa aja yang
nge-like gitu. Tiba-tiba di yang tanggal berapa di-like gitu. Padahal bukan hari itu kan ngepostnya gitu. Nah, jadi siapa ini gitu. Akhirnya nanya lah ke Mami, Mami ini siapa sih kok nge-like terus gitu. Nah, terus Mami bilang, oh itu anaknya temennya Mami gitu. Terus ya udah kulo fallback dong, kan anak temennya Mami, ya kan? Nah, terus gimana perasaannya Jinan pas kulo fallback? So, beneng. Ya karena mungkin itu ya, setelah sekian lama kan bertanya-tanya, ini mau nggak ya, mau nggak ya, mau nggak ya. Ya namanya cowok kan begitu kan, nggak mungkin cewek itu yang Ngejar dahulu, gitu ya. kan. Jadi waktu itu eh, melihat notifikasi dikonfirmasi sama jenengan, itu langsung satu langkah sudah terlampaui. Tinggal langkah selanjutnya. Terus tiba-tiba Jinan nge-DM kulo kan. Mm-mm. Terus aku mikir dong, ngapain nge-DM gitu. Jadi ini disclaimer dulu ya, karena kita itu berangkatnya dari latar belakang atau background yang berbeda Iya ya kan. banget sih. Aku dulu sempat berpikir seperti itu. Aku notabene sebagai pendidik, terus yang kedua lebih banyak menghabiskan waktu di dunia politik, sementara jenengan Anak rumahan banget gitu ya. di lembaga pendidikan di rumah. Jadi agak kemudian mencari Kesamaannya tuh susah gitu ya. kayak menyusun puzzle-puzzle gitu. Kira-kira dipaskan yang mana gitu kira-kira. Akhirnya dengan aku dulu berpikir apa salahnya mencoba. Toh nanti ketika ditolak atau tidak diterima, ya itu hal biasa gak sih bagi seorang cowok gitu kan kira-kira ini kan. Jadi tetap kulo coba dan akhirnya kulo memutuskan untuk DM. DM. Ya toh, terus saya punya maksud untuk berkenalan gitu kan. Dan dibales kan. Singkat cerita, setelah perkenalan itu nggak sampai 15 harian ya. Langsung ke rumah gak sih? Jadi langsung ses. Nggak banyak basa-basi gitu ya. Dan karena kalau menyadari ya mungkin kita sama-sama di apa namanya di tumbuh kembang di circle atau lingkungan dunia pendidikan, pesantren, dan kita sama-sama basicnya adalah santri. Jadi kayak apa namanya ya mau ketemu itu kayak gak ada pikiran ke sana lah. Hingga akhirnya ketika dulu jangan ngebales DM langsung menentukan waktu kapan kalau bisa silaturahmi. Karena sejati dari sebuah apa hubungan serius itu menikah itu bukan hanya pertemuan person dengan person, tapi juga dengan keluarga dan lain-lain. Akhirnya kalau putuskan ngajak keluarga untuk bersilaturahmi ke Genggong. Dan itu pun kita ketemunya hanya beberapa kali kan. Kita ketemu hanya ngurusin pernikahan, terus udah selesai dan itu bareng keluarga terus nggak sih? Nggak pernah terus yang berdua gitu ya? Iya dong. Jadi kita sama-sama dengan pertemuannya dengan keluarga, dengan apa namanya keluarga. Jadi praktis kita punya waktu 15 hari ya. Kita nggak punya tanggal jadian, tapi punya tanggal pernikahan. Dong, pas dulu. Jadi sesingkat itu ya, langsung kemudian kita saling memantapkan diri, memantaskan diri masing-masing untuk menuju ke jenjang pernikahan hingga akhirnya qabil tu nikah itu. Gitu. Terus udah ya ceritanya udah cukup sampai situ aja. Terus
bilang nih hikmahnya gimana dari perjalanan cinta kita. Konklusi ya, apa namanya, kita itu gak pernah tahu. Ini mungkin bagian dari misteri kehidupan ya, yang namanya jodoh, rezeki, terus kematian. Itu semua bagian dari misteri kehidupan, semua di tangan Allah. Nah, aku inget tuh dari salah satu kitab favoritku lo ya, kitab Hikam itu. Saya dulu rutinan di waktu di pondok sama Bras dulu diajar sama almarhum almarhumlah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad ya, kitab Hikam. Itu kitab yang membahas tentang kehidupan, keren banget itu kitab. Ada ungkapan bahwa sawabikul himami la tahrikul aswarul akdari, bahwa sebenarnya itu segala upaya kita, ikhtiar kita, usaha kita tidak bisa tuh yang mengubah atau membuka tirai-tirai takdir. Artinya semua itu perlu kita pasrahkan kepada Allah. Seusaha-usahanya kita, tapi kalau Allah gak mau ya mau Nggak akan gimana. jadi ya. Tapi bukan berarti kemudian apapun kita nggak melakukan apa-apa, ini takdir enggak. Tapi harus ada Berusaha. ikhtiar. Nah, dari situ mungkin kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kemudian sebesar apapun ekspektasi kita, cita-cita kita, harapan kita, yang tidak kalah penting harus menyisakan ruang-ruang atau space-space ikhlas untuk menerima apapun takdir dari Allah. Jadi meskipun dengan waktu yang singkat, bahkan jangan kan sebelumnya nggak pernah pergi ke Jombang juga kan. Bener. Terus kemudian 15 hari itu singkat, nggak pernah ke Jombang. Tiba-tiba diajak ke Jombang gitu ya. Backgroundnya berbeda, kulturnya berbeda, tapi kita ditakdirkan untuk berjodoh gitu. Jadi bagian dari menerima takdir ya, kita harus selalu merawat, mensyukuri apapun takdir dari Allah gitu. Karena semua itu pasti yang terbaik ya. Jelas takdir Allah, rencana Allah pasti itulah lebih indah gitu. Kita cukupkan? Iya dong. Nanti kisah kita akan bersambung terus. Jadi kita nanti akan berbagi terus ya, lini masa waktu-waktu episode-episode kehidupan kita nanti akan kita share lah yang menarik untuk dibagi ke yang sekiranya teman-teman. manfaat gitu ya. Oke, kita cukupkan. Kita tutup dengan salam bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu dong. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Share juga. Dah.